Mengejutkan mengambil aksi bungkam, itulah yang kini mendadak dilakukan Angel Elga menjulangkan teka-teki. Pasalnya berbeda dari biasanya, Angel kerap terbuka dan bahagia ketika ditemui bersama Vicky Prasetyo sang suami. Tapi ketika ditemui pasca mengunjungi Ruben Onsu yang tengah sakit di rumah sakit, Angel mendadak mengutas sikap menghindar mogok bicara. Meninggalkan Vicky yang uniknya juga kompak pelit bicara. Apa gerangan yang terjadi dengan Vicky dan Angel Elga? Jika tidak ada yang salah, mengapa Angel tiba-tiba memilih pergi dengan diam 1000 bahasa seperti berikut ini? Ruben baik-baik sih, tadi udah mulai, besok pulang insya Allah. Baru sempat hari ini? Iya, baru sempat besok karena baru bisa aja. Tapi udah mulai, tadi sempat bawain makanan aja, tadi Angel sempat beli makanan sebentar. Banyak pihak. Bentar ya. Ya, seolah tak putus menuai ujian pelik, tinggal menghitung hari jelang hari H pernikahan resminya dengan Vicky pada tanggal 9 Februari 2018 nanti. Angel Elga seolah bertubi-tubi dihunjam masalah pelik terkait masa lalu Vicky Prasetyo. Tidak hanya kemunculan wanita bernama Vivi yang tiba-tiba menuntut dinikahi secara resmi karena telah memiliki anak dengan Vicky, kini giliran pengacara Farhad Abbas yang mengusik rencana perkawinan Angel. Pasalnya setelah dikabarkan terlibat cekcok panas di sebuah acara televisi, Farhad melaporkan Angel Elga dan Vicky Prasetyo lengkap dengan keluarganya ke Polda Metro Jaya. Buntutnya, alih-alih disibukkan dengan persiapan menuju pernikahannya, kini Angel pun harus bersiap menghadapi pelik persoalan hukum yang konon mulai berjalan serius menjulang katanya. Mungkinkah karena gentar dengan pelaporan kasus hukum Farhad, Angel Elga mendadak jadi mengutas aksi diam? Jadi itu Farhad laporan bahwa kemarin dia ada di salah satu program di salah satu TV ya, di Jakarta. Itu dia ada didorong lah ya, dianiaya itu. Informasi seperti itu ada oleh Vicky Prasetyo, ibunya dan saudaranya situ ya. Itu ya perlu nanti kita klarifikasi. Klarifikasi itu pelapor, saksi-saksi yang ada di situ kita periksa. Artinya kita minta keterangan dulu. Nah, kira-kira dalam penyelidikan itu nanti setelah semuanya sudah kita periksa, ada pidana atau tidak ya. Kalau tidak ada pidana ya kita hentikan penyelidikan itu. Tetapi kalau misalnya itu ada pidananya, setelah kita gelarkan ya kita naikkan tingkat penyidikan. Ya. Hari ini saya resmi melaporkan Vicky, papa tirinya, mama tirinya, Angel Elga dan adiknya yang menyerang, menganiaya, mengeroyok saya di Studio 15, salah satu stasiun swasta. Disaksikan oleh Ibu Vivi yang kebetulan satu panggung dengan saya, bahkan tangannya pun sempat luka ya, bisa diperlihatkan. Akibat penyerangan keluarga mereka. Tiba-tiba ini lagi kayak siluman, mohon maaf, datanglah pengacara yang saya juga nggak ada hubungannya, saya nggak pernah komunikasi, saya nggak pernah tatap muka, bahkan Vicky pun nggak tahu apa. Tiba-tiba dia main masuk ke panggung itu dengan cari panggung. Kita sebenarnya bingung, cuman karena kita tahu itu lagi live, kita pikir ya udah memang dia mau treatmentnya seperti apa, kita ikutin. Tapi lama-lama kenapa dia jadi cari sesuatu yang di dalam kondisi seperti ini? Itu sebenarnya. Jadi pada saat dia menuduh keluarganya Vicky, sama juga dia menyakiti saya gitu loh. Jadi saya cukup sakit hati dengan lihat pengacara itu masuk yang saya juga tidak kenal, tiba-tiba dia menuduh. Saya nggak tahu dasarnya apa, sampai sekarang saya nggak ngerti apa masalahnya gitu. Ya, sakit hati. Itulah yang konon membakar emosi Angel Elga dan Vicky Prasetyo hingga berujung pelaporan dugaan pengeroyokan yang dilakukan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya. Pasalnya, tak ada angin, tak ada hujan. Farhad Abbas mendadak muncul dan menguak sederet borok aib Vicky yang diduga melakukan sederet tindak kriminal, mulai dari dugaan pemalsuan hingga penipuan. Uniknya, kontras dengan sikap Farhad yang vokal mengumbar aib Vicky Prasetyo hingga berujung sakit hati Angel Elga, praktisi hukum pengacara Hotman Paris Hutapea justru mengutas analisa yang mengejutkan. Nah, di situ waktu saya masuk mereka udah mulai nyerang sebagai kapasitas apa gitu. Karena selama ini saya melihat mereka berdua selalu menantangin buktikan penipuan dia, saya hanya mengatakan saya bisa membuktikan penipuannya. Tidak hanya mereka tapi keluarganya, bapak tirinya, ibunya.
dengan bentuk laporan polisi. Di situ mereka marah, Vicky turun mau buka baju, nyerang saya. Yang ngeroyok itu Vicky, bapak tirinya, kemudian ibunya juga menyerang adiknya, Angel Elga teriak. Jadi 5 orang ini kami laporkan. Saya memang agak terkejut waktu saya lihat itu di suatu stasiun TV. Saya bertanya pada saat acara itu, kok ada teman saya pengacara secara lantang tiba-tiba tanpa memakai kata-kata diduga langsung menyebutkan, Vicky kau begini, Vicky kau begini. Itu dalam hati gue langsung, gimana kalau Vicky sama Angel Elga lapor balik? Itu bisa pencemaran nama baik loh. Jadi kalau Angel Elga sama Vicky Prasetyo ambil tindakan hukum, hati-hati loh, bisa-bisa berjalan kasusnya. Namun faktanya, kini alih-alih berniat menuntut Farhad Abbas karena telah berani menguak aib dan dugaan tindak kriminal Vicky Prasetyo, Angel Elga justru mengutas sikap diam bergeming, menyisakan tanda tanya besar. Apa yang membuat Angel Elga diam meski konon memiliki kesempatan untuk menuntut balik Farhad Abbas? Mungkinkah Farhad Abbas memiliki kunci skakmat yang membuat Angel dan Vicky mengambil sikap diam menghadapi pelaporan hukum Farhad? Benarkah karena Farhad berada di atas angin? Entahlah, yang jelas kamera tim Hotshot pun sempat mengabadikan cekcok panas pasca turun panggung yang konon membuat Farhad Abbas melaporkan Angel Elga berikut ini. Ya pokoknya memar-memar aja karena dilerai segala macam, di bagian dada saya terasa sesak dan psikis. Saya merasa dipermalukan dengan cara kasar dan premanisme yang mereka lakukan di depan banyak orang. Vicky menjual sebuah rumah di daerah Cibubur seharga 750 juta dengan menggunakan surat nikah palsu. Kemudian tanda bukti kwitansi sebesar 350 juta. Itu belum dilaporkan, baru akan kita laporkan hari ini. Kemudian ibunya Vicky menggelapkan sebuah berlian. Saksinya ada juga, Vivi saksinya. Saksi pernah melihat berlian tersebut digunakan oleh ibu? Warna kuning tersebut. Hampir beberapa kali, harganya lebih dari 200 juta. Kemudian Vicky menggelapkan mobil milik klien saya yang masih cicilan 26 juta per bulan, sudah dibayar 26 kali. Mobilnya digadaikan oleh Vicky, buktinya ada. Nah, kemudian uang kurang lebih 1 miliar diambil Vicky. Itu yang membuat Vicky ketakutan ada saya. Kemudian dia menganggap jangan diberi panggung kepada Farhad Abbas karena itu akan membuka aibnya dia. Orang-orang yang mengeroyok saya itu adalah orang-orang yang kriminal. Nih, bapaknya Vicky ketika mencuri uang, dia ambil ATM-nya klien saya. Ini orang yang sangat beringas nih. Ini orang yang mukanya nih. Saya rasa bukan saya aja, semua orang kalau keluarganya disakiti, digituin pasti akan emosi ya gitu ya, emosi gitu. Tapi ya sudahlah, kita memaafkan lebih baik. Insya Allah pernikahan saya ke depannya ini adalah saya jadikan satu pembelajaran hikmah ke depannya, insya Allah semuanya akan baik. Dari sikap bungkam Angel Elga dan Vicky Prasetyo di tengah kemelut dengan Farhad Abbas, aktor Ahmad Zoni yang kini kembali di sinetron Anak Langit sebagai Ali, memanfaatkan waktu senggang di pusat kebugaran dengan adiknya Aditya Sony. Lalu seperti apa kompaknya dua bintang muda ini saat nge-gym bersama? Benarkah selain kembali di dunia peran, Ahmad Zoni juga siap berbagi motivasi dan pengalaman pahitnya lewat sebuah buku agar anak muda tak terjerat narkotika? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.